Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat semuanya Pak Kanwil. Selamat pagi Pak Kanwil. Kita mulai nggih. Sepertinya nanti sambil teman-teman lain bergabung, kita sudah bisa bermulai. Terima kasih Pak. Ya Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian dari Biro ataupun bagian Waalaikumsalam. Biro atau bagian perekonomian dan administrasi pembangunan dan juga dari BAKD dari provinsi, kemudian kabupaten dan kota ataupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan kepala KPPN yang mohon maaf tadi terputus, kami ulangi. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dari Biro atau bagian perekonomian dan administrasi pembangunan pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota di lingkungan wilayah Provinsi NTT, kemudian yang kami hormati pula Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh wilayah NTT. Dan yang kami hormati pula para Kepala KPPN, ada 6 KPPN di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT yang hadir pada kesempatan kali ini, yang juga mengikuti acara sosialisasi kali ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan dari kami untuk kita melaksanakan bersama-sama sebetulnya acara sosialisasi terkait dengan pengalihan subsidi BBM dan implementasi PMK 134 tahun 2022. Ada beberapa hal yang nantinya akan kami sampaikan di dalam acara sosialisasi kali ini. Namun sebagai catatan, harapan kami setelah nantinya Bapak Ibu sekalian mengikuti acara sosialisasi ini, paling tidak ada 3 hal yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu sekalian nantinya paling tidak bisa lebih memahami kebijakan pemerintah yang telah diambil baru-baru ini terkait dengan pengalihan subsidi ya, pengalihan subsidi BBM. Jadi nanti kami akan menjelaskan sebetulnya background dari pengambilan kebijakan tersebut dan kemudian bagaimana pengambilan kebijakan tersebut nantinya akan membuat subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah nantinya lebih berkeadilan dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap APBN, kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terkait dengan kemiskinan. Yang kedua, yang kami harapkan juga nantinya dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian lebih memahami materi dari PMK 134 /PMK.07 tahun 2022 yang berisi tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Jadi ada beberapa isi dari PMK tersebut yang nantinya kemudian menyangkut kewenangan ataupun domain dari teman-teman di pemerintah daerah. Kami harapkan nantinya setelah acara ini paling tidak kemudian lebih memahami dan kemudian dapat melaksanakan dari PMK 134 tersebut. Dan yang ketiga tentu saja harapan kami nanti dengan adanya sosialisasi ini paling tidak teman-teman terutama di pemerintah daerah itu kemudian juga dapat segera melakukan tindakan terkait dengan implementasi PMK 134 tahun 2022 tadi.
Jadi ada beberapa hal yang kemudian kami perlu tekankan, karena di sini nantinya Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah diharapkan menganggarkan belanja wajib, alokasi belanja wajib 2% untuk penanganan dampak inflasi tersebut sepanjang bulan Oktober, November, Desember. Dan nantinya kemudian Bapak Ibu sekalian juga diwajibkan untuk kemudian dapat menyampaikan laporan yang kemudian di bulan September ini, di tanggal 15 bulan September ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan kemudian dapat menyampaikan laporan terkait dengan penganggaran alokasi 2% dari DTU atau dana transfer umum untuk penanganan dampak inflasi tersebut. Dan kemudian pada tanggal 15 bulan berikutnya, Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan laporan realisasi terkait dengan belanja wajib tersebut sepanjang bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi harapannya kemudian nantinya tidak akan lagi terlambat di dalam penyampaian laporan kepada Direktorat Perimbangan Keuangan, karena ini dampaknya kalau kemudian terlambat, kemudian Bapak Ibu sekalian dapat mengalami penundaan pembayaran DAU ataupun DBH yang nantinya sebetulnya itu akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2022 ini. Jadi itu harapan kami, 3 hal yang barangkali kami harapkan nantinya dapat menjadi pegangan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di pemerintah daerah, dan harapan kami pula nantinya Bapak Ibu sekalian dapat membantu kami untuk kemudian dapat menyebarluaskan informasi mengenai hal ini ke masyarakat ataupun kepada OPD-OPD lain yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Dan apabila Bapak Ibu sekalian nantinya memerlukan penjelasan lebih lanjut, saya rasa di sini juga ada teman-teman dari KPPN, para kepala KPPN yang kemudian nantinya akan dapat memberikan penjelasan bagi Bapak Ibu sekalian apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tadi. Hal-hal terkait dengan pengalihan subsidi ataupun terkait dengan implementasi dari PMK 134 tahun 2022. Saya rasa itu barangkali sebagai pembukaan, dan barangkali nanti kita akan mengikuti acara sosialisasi ini dengan narasumber dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Provinsi NTT, dan harapannya nanti ketika proses diskusi kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat berperan aktif apabila ada hal-hal yang kemudian ingin disampaikan sebagai permintaan klarifikasi ataupun sebagai pertanyaan atau bahkan sebagai masukan kepada kami terkait dengan materi ataupun presentasi terkait dengan sosialisasi kali ini. Demikian barangkali sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya mungkin langsung saja nanti Pak Edi dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 akan menyampaikan materi sosialisasi, sekaligus nanti kemudian kita akan bersama-sama setelah acara sosialisasi ini, kita akan buka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakanwil Ditjen Perhubungan Provinsi NTT, Pak Catur, yang telah memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kita pada pagi ini.
Baik, langsung saja Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan pengalihan subsidi BBM dan implementasi PMK 134 tahun 2022. Izin share dokumen, baik. Baik, mengawali presentasi kami awali dengan perkembangan subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun 2022. Next, Mas. Baik, kalau kita lihat dari asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai di APBN tahun 2022, maka dapat kita lihat dari 7 indikator yang ada di layar, itu ada 2 indikator yang pada pertengahan tahun ini mengalami perubahan dengan adanya Perpres tahun 98, Perpres 98 tahun 2022, yaitu ada di indikator nilai tukar yang di awal tahun pada saat penyusunan APBN tahun 2022 itu Perpres 104 itu ada di angka 14.350. Kemudian pada Juni terbit Perpres 98 tahun 2022 itu angkanya mengalami kenaikan menjadi 14.450. Jadi nilai tukar mengalami kenaikan sebesar 100 poin gitu ya. Kemudian item yang kedua yang mengalami perubahan di pertengahan tahun ini adalah terkait dengan indikator ICP, Indonesia Crude Price, yang awalnya pada penyusunan APBN tahun 2022 itu di harga 63 US dollar per barel. Kemudian dalam perjalanannya melihat perkembangan ekonomi global, kemudian dilakukan revisi menjadi 100 US dollar per barel. Jadi 2 komponen ini yang kemudian akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan alokasi subsidi, pengalihan subsidi khususnya di BBM. Next. Kemudian kalau kita lihat dari postur APBN tahun 2022 sendiri, dengan adanya Perpres 98 di pertengahan Juni kemarin, itu meskipun adanya kenaikan, pendapatan mengalami kenaikan dan belanja juga naik, tapi defisit mengalami penurunan. Kalau kita lihat di tabel, itu untuk pendapatan negara, itu yang awalnya ditargetkan 1,8 triliun, maka kemudian mengalami perubahan, mengalami kenaikan menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan 420 triliun di pertengahan tahun ini gitu ya. Kemudian untuk belanja sendiri dari yang awalnya dialokasikan 2,7 triliun kemudian mengalami kenaikan menjadi 3.100 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar 392,3 triliun. Nah, kenaikan belanja ini kemudian disumbang terbesar oleh komponen belanja non-KL pada komponen subsidi energi dan kompensasi yang awalnya 152,5 triliun, maka kemudian mengalami kenaikan sebesar 502,4 triliun. Ini naik hampir 3 kali lipat gitu ya. Kemudian ada juga komponen TKDD yang juga mengalami kenaikan sebesar 35,2 triliun. Namun dari sisi keseimbangan primer dan surplus defisit itu justru mengalami penurunan Bapak Ibu. Sehingga dapat dikatakan kenaikan perubahan APBN pada pertengahan tahun ini cukup baik gitu ya dalam mengurangi defisit APBN. Dan defisit yang ditargetkan itu adalah sebesar defisit sebesar 840 triliun, itu 4,5% dari PDB. Kalau kita ketahui secara Undang-Undang 17 tahun 2003 itu kalau aturannya defisit APBN itu maksimal 3% dari PDB. Tapi dengan adanya COVID kemarin, dengan adanya Perpres 20 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu pemerintah diberikan diskresi untuk melampaui defisit melebihi dari yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kalau kita flashback kembali, itu tahun 2020, itu targetnya ada di 6,34%, kemudian tahun 2021 itu 5,7%, dan tahun 2022 itu ditargetkan defisit itu 4,85%. Dan ini menjadi tahun terakhir bagi pemerintah untuk bisa melampaui defisit melebihi 3%. Tahun depan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kita akan kembali kepada defisit 3% seperti itu. Baik, next. Kemudian kita tinjau dari harga minyak mentah di dunia ya. Kita lihat kalau di tabel itu ada dua yang kita sampaikan terkait dengan harga menurut Brent dan ICP. Itu kalau kita lihat trennya dari tahun Januari 2021 itu sampai dengan Agustus itu cenderung mengalami kenaikan. Walaupun dalam beberapa bulan itu dari November ke Desember 2001 itu mengalami penurunan, tapi kemudian mengalami kenaikan kembali gitu ya. Dan meskipun mulai Juni itu sampai dengan bulan Agustus mengalami penurunan, tren penurunan, tetapi masih dalam kisaran yang cukup tinggi ya, masih sekitar 94,2 US dollar per barel. Seperti itu. Next, Mas. Nah, di tengah ketidakpastian yang demikian dinamis di ekonomi global, maka kemudian APBN menjadi salah satu tools yang bisa dioptimalkan sebagai shock absorber untuk mengatasi guncangan perkembangan dunia yang cukup luar biasa dinamis gitu ya. Sehingga APBN tetap memang benar-benar harus kita jaga kesehatannya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, APBN sendiri sebagai shock absorber itu berfungsi pertama untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Jadi kemudian ada erat kaitannya dengan pengalihan subsidi ya, karena bagaimana juga subsidi ini juga menahan harga-harga barang di perekonomian gitu ya. Kemudian yang kedua, peran APBN sebagai shock absorber adalah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sudah kita laksanakan dalam mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Kemudian yang ketiga, APBN menjaga agar belanja prioritas yang selama ini sudah kita susun, kita programkan, itu tetap bisa kita laksanakan dengan baik dengan penguatan produktivitas dan fondasi ekonomi yang cukup baik. Next, Mas. Kemudian kalau kita tinjau kembali dari APBN sebagai shock absorber khususnya dalam konsekuensi di komponen subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022, maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi ada kenaikan 3 kali lipat. Nah, kalau kita lihat rinciannya itu ada beberapa poin gitu ya. Pertama terkait dengan subsidi. Ini untuk komponen BBM dan LPG itu ada kenaikan subsidi yang awalnya 77,5 triliun itu menjadi 149,4 triliun. Ada kenaikan sebesar 71,8. Kemudian di listrik juga ada kenaikan dari 56,5 triliun menjadi 59,6 triliun, sehingga total kenaikan subsidi dibandingkan dari awal yang dialokasikan oleh pemerintah di APBN tahun 2022 itu ada kenaikan sebesar 74,9 triliun. Kemudian yang kedua di kompensasi sama dengan subsidi juga mengalami kenaikan dari 18,5 triliun menjadi 293,5 triliun atau ada kenaikan 275, dan ini disumbang terbesar oleh kompensasi BBM sebesar 234 triliun gitu ya, dan listrik sebesar 41 triliun. Sehingga kalau di total untuk komponen subsidi dan kompensasi di APBN kita tahun 2022 maka ada kenaikan sebesar 349,9 triliun. Itu dengan asumsi yang tadi subsidinya ada kenaikan di harga 100 US dollar per barrel gitu ya di awal kita indikasi makronya tadi. Next. Baik, kemudian kalau kita lihat latar belakang adanya penyesuaian harga eceran dari BBM itu harga di Indonesia sendiri itu jauh lebih rendah dibandingkan harga keekonomian terkini ya. Jadi kalau kita lihat di berita gitu, kalau BBM di Amerika, di negara-negara lain itu jauh lebih tinggi dari kita gitu ya. Kalau di layar terlihat bahwa harga sebelum kenaikan itu ada untuk solar itu 5.150 per liter, itu sebetulnya harga keekonomian atau harga pokok produksi gitu ya, yang harusnya itu 14.000, sehingga ada selisih sebesar 9.600 yang itu ditanggung oleh APBN dalam bentuk kompensasi. Begitu juga dengan Pertalite, dari harga jual eceran itu 7.650 itu seharusnya di harga 13.150
150 untuk harga keekonomiannya. Ada selisih sekitar 5.500. Sehingga selisih itu juga itu ditanggung oleh APBN melalui kompensasi BBM. Kemudian Pertamax sama juga dari harga jual eceran 12.000 itu selisih dengan harga keekonomiannya sebesar 2.924 atau 19% dari harga keekonomian. Dan yang terakhir untuk komponen LPG 3 kilo juga selisihnya cukup jauh dari 12.750 per tabung, itu harga keekonomiannya sebesar Rp44.025 gitu ya, atau sekitar 31.275 selisihnya, sekitar 71% dari harga keekonomian. Itu sebagai perbandingan gitu ya, kenapa harga BBM sekarang itu mengalami penyesuaian. Oke, next. Oke, yang selanjutnya, kalau tadi kita bicara selisih harga keekonomian dengan harga jual eceran, maka kemudian kita yang poin kedua kita lihat dari sisi kuota. Nah, dari sisi kuota itu karena aktivitas ekonomi tahun 2022 itu sudah mengalami kenaikan pemulihan ekonomi, maka tentunya akan diikuti dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang di mana kegiatan ekonomi itu juga membutuhkan bahan BBM sebagai pendukung utama gitu ya. Jadi kalau kita lihat di layar, itu untuk realisasi Januari sampai Juli saja itu mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65% dari kuota. Nah, kalau di estimasi, maka nanti pada bulan Oktober itu konsumsi proyeksi solar akan diperkirakan akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau sudah melebihi dari kuota yang ditetapkan di APBN atau 115% dari kuota yang ditetapkan di APBN untuk solar bersubsidi saja ya. Kemudian untuk Pertalite sama dengan kondisi solar, bahwa sampai dengan bulan Oktober nanti juga Pertalite akan over kuota sebesar 126% dari kuota yang ditetapkan. Next. Nah, dari penjelasan di awal tadi, dari adanya tren kenaikan harga, kemudian adanya selisih disparitas harga antara harga jual eceran dengan harga keekonomian, dan ditambah lagi dengan konsumsi yang melebihi kuota, maka jika BBM tidak disesuaikan atau dialihkan subsidinya, maka pada akhir tahun 2022 itu APBN akan menanggung subsidi sebesar 698 triliun atau selisih 195,6 triliun yang nantinya selisih ini akan menjadi beban di APBN tahun 2033 dengan asumsi untuk harga ECP dari 100 US dollar menjadi 105 US dollar per barel. Kurs dolar dari 14.450 menjadi 14.700 dan konsumsi Pertalite itu meningkat menjadi 29,07 juta kiloliter dan solar 17,44 juta kiloliter. Kalau asumsi ini terpenuhi, maka perhitungan jumlah subsidi akan mulai kenaikan sebesar 195,6 triliun kenaikannya dibandingkan target yang ditetapkan di Perpres 98 2022 tadi gitu. Oke, next. Nah, kemudian dari sisi konsumsi BBM sendiri kita bisa lihat bahwa sebenarnya konsumsi untuk solar dan Pertalite itu didominasi oleh kelompok golongan orang yang mampu, rumah tangga mampu. Ini terlihat dari grafik di layar bahwa untuk konsumsi solar itu dari total subsidi 143,4 triliun itu sampai dengan saat ini itu 89% atau 127,6 triliun itu dinikmati oleh dunia usaha, bukan oleh rumah tangga. Kemudian yang rumah tangga hanya 11,15,8 triliun gitu ya. Nah, dari 15,8 triliun itu atau 11% dari total subsidi untuk solar rumah tangga itu 95%-nya dinikmati oleh
rakyat rumah tangga yang mampu dan hanya 5% yang dinikmati oleh rakyat miskin, gitu ya, rumah tangga miskin. Dalam hal ini petani dan nelayan. Kondisi serupa terjadi di Pertalite, gitu ya. Kalau Pertalite itu dari alokasi 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN berdasarkan Perpres 98, itu 86%-nya atau 80,4 triliun itu dinikmati oleh rumah tangga dan sisanya oleh 14% oleh dunia usaha. Kebalikan dari solar ya. Kalau solar lebih banyak dinikmati oleh dunia usaha, kalau Pertalite lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga. Dari yang 86% yang dinikmati oleh rumah tangga, maka yang dinikmati oleh rumah tangga mampu itu sebesar 80%. Jadi 86% kali 80% itu dinikmati oleh mampu. Yang tidak mampu atau miskin, rumah tangga miskin itu hanya menikmati sebesar 20% dari subsidi untuk Pertalite. Gitu ya. Jadi dari komponen ini terlihat bahwa memang subsidi untuk BBM itu diasinyalir itu tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Porsinya lebih besar ke sana gitu ya daripada dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu. Oke, next. Kondisi serupa juga terjadi di LPG gitu ya. Hampir sama. Jadi untuk konsumsi LPG 3 kilo itu dari 40% konsumsi itu oleh rakyat menengah ke bawah gitu ya, dan 60% dikonsumsi oleh menengah ke atas atau sekitar 68% konsumsinya gitu ya. Jadi totalnya juga hampir sama dengan Pertamax juga sama, itu 40% rumah tangga miskin itu hanya menikmati 14% dari subsidi di Pertamax. Kemudian di LPG juga demikian. Maka kalau dari gambaran yang kita sampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa baik itu subsidi untuk solar, Pertalite, LPG 3 kilo maupun Pertamax kondisinya sama, lebih besar dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara total subsidi yang dialokasikan di APBN dengan adanya perubahan yang naik 3 kali lipat dari 152 menjadi 502 triliun tadi yang di Perpres 98 di pertengahan Juni, itu kalau uang segitu gitu kira-kira kalau digunakan untuk membangun rumah sakit itu akan dapat bangun rumah sakit 3.333 dengan rincian biaya 150 miliar per rumah sakit. Bayangkan Bapak Ibu ya, besar sekali gitu ya. Subsidi ini gitu ya. Kemudian kalau dibangun untuk ruas tol baru, maka dia sanggup untuk menambah ruas tol baru sejauh 3.501 km itu dengan biaya 142,8 miliar per kilometernya. Kalau untuk sekolah dasar itu sanggup untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi 200.000 lebih sekolah dasar dengan biaya diestimasi 2,19 miliar per sekolah dasar. Jadi kalau per setiap sekolah dasar dapat 2,1 miliar kan sudah cukup besar gitu ya, cukup megah lah gitu ya kalau kita bangun sekolah dasar gitu ya. Dan begitu juga kalau kita asumsikan untuk bangun puskesmas, maka akan terbangun 41.666 puskesmas dengan biaya 12 miliar per unitnya. Jadi kalau kita lihat dari layar ini betapa gambaran subsidi ini kalau bisa dialihkan dan tepat sasaran, maka tentunya akan lebih dapat efisiensi anggarannya jauh lebih dapat gitu ya daripada tidak tepat sasaran seperti itu. Oke, next. Baik, itu Bapak Ibu bahasan pertama kita ya terkait dengan gambaran latar belakang kondisi global maupun kondisi subsidi kita yang saat ini sebelum adanya penyesuaian harga BBM. Kemudian kita beralih kepada upaya untuk pengalihan subsidi BBM. Kita awali dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pengalihan subsidi BBM ya. Jadi relatif ekonomi itu tumbuh cukup baik dari di Indonesia ya. Dari kondisi terakhir itu di kuartal kedua tahun 2022 itu mengalami di posisi 5,4% secara year on year. Kemudian inflasi sendiri itu mengalami
ada di angka 6,8 untuk administrative price dan 8,9 untuk di volatile foods gitu ya. Jadi relatif terjaga dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara-negara di dunia lain ya, di luar negeri gitu ya. Kita masih bersyukur masih bisa tumbuh, di negara lain masih banyak yang mengalami resesi ya, kontraksi gitu ya. Bahkan di inflasi itu kalau kita baca di media massa itu Turki sampai 70% gitu, tuh paling tinggi inflasinya gitu ya. Seperti itu. Kita masih cukup baik gitu, cukup aman di kondisi saat ini gitu ya. Oke, next. Baik, dengan adanya pengalihan subsidi kompensasi itu kita di tahun ini kalau kita lihat di layar itu ada beberapa kenaikan untuk yang pertama itu untuk Pertamax itu kita pernah mengalami kenaikan sekali dari 9.000 ke 12.500 gitu ya. Kemudian akhirnya kemarin hari Sabtu minggu kemarin itu naik lagi menjadi 4.500. Kemudian juga sama dengan kondisi Pertalite dari 7.500 naik itu. Nah, kalau di simulasikan dan exercise itu maka akan tergambar di tabel dampak kebijakan. Adanya kenaikan BBM, penyesuaian harga BBM, baik itu Pertalite, Solar, dan Pertamax, itu kalau di exercise itu akan menimbulkan dampaknya terhadap inflasi itu ada kenaikan inflasi 1,88%. Dari baseline untuk ditarget APBN sendiri itu inflasi awal itu ditargetkan 3,5 sampai 4,5% ya. Kemudian dengan adanya pengalihan subsidi BBM ini, maka diperkirakan inflasi akan mencapai 6,3 sampai dengan 6,7% atau ada kenaikan 1,88% gitu ya. Kemudian untuk tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan tetapi tidak cukup signifikan, hanya kenaikan sebesar 0,6% dari baseline 9,3% di awal tahun itu akan naik menjadi 9,9%. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu juga pengaruhnya tidak cukup signifikan karena hanya akan mengalami kontraksi ekonomi itu 0,13% dari baseline-nya gitu ya. Jadi kalau awalnya ditarget 5,3%, mungkin kemungkinan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun itu sampai di angka 5,2% saja. Dan pengangguran juga mengalami kenaikan yang lebih tidak signifikan, 0,002% gitu ya. Nah, dari kemudian pengalihan subsidi ini, kemudian pemerintah akan mengalokasikan 24,17 triliun untuk melindungi daya beli masyarakat. Bentuknya ada berbagai bentuk gitu ya. Pertama, pemberian BLT 150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta KPM. Kemudian juga untuk bantuan kepada pekerja digaji di bawah 3,5 juta rupiah itu dialokasikan untuk 16 juta pekerja dan diberikan satu kali sebesar 600.000. Dan yang ketiga, bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat tentunya melalui dukungan dari Pemda 2% dari dana transaksi umum gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil terkait dengan PMK 134. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau setelah ada penyesuaian maka akan kita bandingkan apakah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah memenuhi harga keekonomian atau belum. Ternyata dari exercise yang dilakukan itu walaupun ada penyesuaian harga itu sebetulnya masih belum mencapai pada harga keekonomian dari masing-masing jenis BBM. Solar masih ada disparitas harga sebesar 7.950 gitu ya. Kemudian Pertalite ada disparitas sebesar 3.150. Kemudian Pertamax ini yang mendekati harga keekonomian ada disparitas sebesar Rp924. Dan LPG masih cukup besar disparitasnya Rp31.275 gitu ya. Sehingga dengan demikian maka sebetulnya penyesuaian ini juga masih di bawah harga keekonomian yang harusnya diberlakukan gitu ya. Oke, next. Kemudian ini sedikit gambaran yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara umum itu kenaikan harga BBM itu nantinya
yang menanggung jumlah 40% dari golongan masyarakat miskin itu hanya menanggung 16% sebetulnya, atau 8,1 triliun. Dan lebih besar kenaikan BBM ini nanti akan dirasakan oleh masyarakat yang menengah ke atas, atau dari golongan di golongan 5 sampai dengan golongan 10 gitu ya, dari desil yang ada gitu ya. Sehingga relatif kecil kenaikan harga BBM ini ditanggung oleh masyarakat miskin gitu ya. Lebih besar ditanggung oleh masyarakat mampu, karena memang yang memakai BBM itu kan rata-rata kan orang mampu ya, punya mobil gitu ya. Makanya kemudian resiko ini, impact ini akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang menengah ke atas seperti itu. Next. Nah, kemudian kita kembali kepada apa yang akan dilakukan pemerintah dengan memberikan bansos tambahan sebesar 24,17 triliun tadi. Ada 3 klaster besar gitu ya. Pertama untuk bantuan langsung tunai. Ini akan dieksekusi oleh Kemensos itu dengan total nilai sebesar 12,4 triliun. Itu akan menggapai untuk 20,65 juta KPM dengan pemberian indeks 150.000 per bulan selama 4 bulan, September, Oktober, November, dan Desember. Dan ini akan diberikan dalam 2 tahap, September dan di bulan November gitu ya. Kemudian dengan adanya BLT ini maka nanti akan berimplikasi atau berdampak kepada pertumbuhan sebesar 0,07% dan akan kemiskinan akan berkurang 1,03%, kira-kira seperti itu. Kemudian klaster yang kedua adalah untuk bantuan subsidi upah. Ini besarannya 9,6 triliun, akan diperuntukkan menyasar untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Besarannya itu 600.000 diberikan sekali gitu ya. Dan yang akan melakukan ini adalah Nakertrans. Kemudian yang ketiga itu akan dieksekusi oleh Pemda, yaitu dukungan Pemda sebesar 2% dari DTU atau DAU atau DPH sebesar 2,17 triliun untuk program perlinsos dan penciptaan lapangan kerja. Bentuknya bisa subsidi untuk sektor transportasi seperti ojek, angkutan umum, nelayan maupun UMKM gitu ya. Nah, ini akan diatur di PMK 134 tahun 2022. Next. Nah, ini juga sama dengan yang tadi bahwa bantalan kenaikan subsidi bantuan tambahan itu akan dinikmati lebih besar dari golongan rakyat miskin yang orange itu ya. Orange itu bantalannya akan dirasakan oleh rakyat miskin lebih besar gitu ya. Kalau dari tabel itu kita bisa lihat contohnya termiskin itu ketika menerima 0,6 triliun paling kiri gitu ya, tabel paling bawah itu 0,6 triliun, itu kemudian manfaat BLT itu 2,2 triliun, maka atas kenaikan harga BBM itu hanya mengurangi 1,6 triliun, maka netonya adalah 1,2 triliun. Jadi masih ada sisa selisih untuk menambah penghasilan dari miskin gitu ya. Berbeda dengan yang golongan terkaya, dia akan mengalami minus 17,6 triliun gitu ya. Jadi malah tergerus dari kenaikan harga BBM ini gitu ya. Mungkin itu. Next. Baik, kalau dari proyeksi ini tadi kita sampaikan untuk proyeksi dengan adanya pengalihan subsidi BBM ini, inflasi diperkirakan akan ada di angka 6,3 sampai dengan 6,7% gitu ya. Kemudian next. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi sendiri tadi juga disampaikan bahwa untuk dampak pengenaikan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi itu relatif terbatas ya. Jadi kalau tadi 5,1,54 itu hanya terkoreksi di kisaran 5% gitu ya. Sehingga tidak cukup signifikan untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara kita gitu ya. Oke, next. Kemudian untuk dampak kenaikan beban terhadap kemiskinan sendiri itu juga
tidak cukup signifikan, hanya ada kenaikan dari 9,3% itu naik menjadi 9,9% gitu ya, dari baseline 9,3. Kemudian ketika ada bantalan, maka kemudian menurun menjadi 9,0%. Jadi dari grafik terlihat bahwa dengan adanya kenaikan BBM dan diimbangi dengan pemberian BLT, maka tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap kenaikan kemiskinan. Walaupun adanya BBM itu ada kenaikan miskin sebesar 0,6, tetapi ketika ada BLT maka itu mengurangi sebesar 0,3%, kira-kira seperti itu. Jadi ada imbangannya untuk kemiskinan tidak naik terlalu tinggi karena dengan adanya pengalihan subsidi BBM ini. Next. Baik, ini kalau simulasi. Tadi di grafik awal itu kita sampaikan bahwa mulai bulan Juni sampai dengan Agustus ada tren penurunan harga minyak mentah berdasarkan ICP kita gitu ya. Nah, kalau dikalkulasi gitu ya, meskipun ada penurunan tren penurunan dimulai dari bulan Juni, maka kalau kita kalkulasi secara outlook tahun 2022, maka andai kata skenario 1, andai kata pada bulan September dan Desember itu harga minyak mentah di kisaran 90 US dollar per barrel, itu dalam 1 tahun itu rata-ratanya masih 98,8 US dollar per tahun, masih cukup tinggi, masih mendekati 100 gitu ya. Dan kalau di skenario 2, kalau diskenariokan harganya lebih turun lagi menjadi 85 US dollar per barrel, itu harga rata-ratanya per tahun pun masih 97,1 US dollar per barrelnya. Jadi walaupun ada tren penurunan, maka itu tidak cukup signifikan mempengaruhi rata-rata harga minyak mentah berdasarkan SCP selama tahun 2022 gitu ya. Makanya ketika ada nanti mungkin pertanyaan, ini kan harganya sudah turun nih, kenapa justru malah naik BBM-nya? Nah, ini penjelasan kita mungkin bisa seperti yang saya sampaikan. Jadi walaupun menurun sampai 85 US dollar pun itu rata-rata per tahunnya masih cukup tinggi, ada di sekitaran 97,1 US dollar per barel. Oke. Nah, ini simulasi apabila BBM tidak kita naikkan gitu ya. Kalau harganya misalkan diasumsikan yang di biru itu outlook-nya itu harganya 97, maka dia akan tetap menambah 137 triliun dari alokasi dasarnya ya 502 triliun ini di Perpres itu ya. Jika harga ICP minyak mentah itu diasumsikan 97, maka dia akan naik subsidinya sebesar 137,7 triliun yang warna biru. Kemudian kalau diasumsikan harga minyak mentahnya 99 US dollar per barrel, maka dia akan subsidinya akan mencapai 653 atau ada kenaikan 151,3 triliun. Nah, kalau asumsi terburuknya adalah harga minyak dunia mencapai 105 US dollar per barrel, maka akan ada penambahan subsidi sampai dengan akhir tahun sampai dengan 698 triliun atau ada kenaikan 195 triliun. Ini simulasi ketika tidak ada kenaikan. Jadi kalau harganya 105 itu akan subsidi akan membengkak mencapai hampir 700 triliun ya. Seperti itu. Nah, kemudian simulasi yang kedua, kalau andai kata sekarang sudah ada kebijakan pengalihan subsidi gitu ya, maka kemudian ada penurunan. Kalau kita lihat di outlook yang harga di kisaran 105, itu kalau tadi tanpa kenaikan subsidi yang membengkak hampir 700 triliun, maka dengan adanya pengalihan subsidi itu diasumsikan dikalkulasi itu subsidi tahun 2022 hanya di kisaran 649,5 triliun saja gitu ya. Sehingga dengan asumsi tentunya harganya 105 ya. Tapi kalau kita menunjuk tren menurun, kalau 97 sampai dengan 97 maka nanti harganya subsidinya hanya sampai
kisaran 591,7 triliun. Oke, next. Oke, baik, itu mungkin gambaran implikasi dari adanya kenaikan atau pengalihan subsidi. Poinnya adalah pengalihan subsidi itu tidak berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap inflasi, dan terhadap kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian untuk antisipasi dampak kenaikan BBM, maka dapat kita sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan, misalkan dari teman-teman nanti di masyarakat atau di teman-teman di OPD, teman-teman di Pemda ada pertanyaan, mengapa BBM harus naik? Maka jawaban yang paling tepat adalah bahwa sampai saat ini subsidi Komisi BBM itu belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh orang yang mampu, seperti yang saya sampaikan pada grafik-grafik terdahulu gitu ya. Dan yang kedua, kenaikan BBM itu dapat menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi dan akan dapat memberikan peningkatan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu dan rentan sehingga keadilan lebih tepat sasaran dan berkeadilan karena subsidi itu harusnya memang dinikmati oleh kalangan kurang mampu dan rentan. Kemudian alasan ketiga kenapa harus naik itu jika dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain maka harga keekonomian kita itu jauh di bawah harga jual kita itu jauh di bawah harga keekonomian yang seharusnya di harga berlaku di BBM kita gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan dengan adanya kenaikan harga BBM ini kenaikan inflasi seperti apa? Bagaimana nasib masyarakat? Maka dapat kita sampaikan bahwa kenaikan inflasi terjadi itu hanya 1,88% sampai dengan 2,2% gitu ya. Sehingga angka ini pada akhir tahun akan mencapai 6,3 sampai 6,7% itu masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara. Seperti yang saya sampaikan tadi ada yang sampai 70% di negara Turki gitu ya. Kemudian bagaimana dengan isu kelangkaan BBM apakah akan habis di Oktober? Yaitu pemerintah akan menjamin stok BBM tetap aman sampai akhir tahun. Gitu ya. Kemudian bagaimana mengatasi kekisruan? Maka teman-teman Pemda itu bisa bersinergi dengan Polri. Dan yang kedua adalah memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga. Ini tentunya lebih intens dilakukan untuk melakukan monitoring terhadap harga-harga terutama komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, sembako gitu ya. Itu betul-betul harus kita awasi secara baik supaya tidak terjadi kenaikan yang memberatkan masyarakat. Next. Baik, kemudian ini data-data terkait dengan bagaimana pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan alokasi subsidi energi sejak tahun 2020 gitu ya. Ada angkanya, nanti bisa dibaca gitu ya. Kemudian next Mas. Tahun 2021 juga terus meningkat angkanya sampai dengan tahun 2023. Kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah itu dalam melakukan alokasi subsidi energi itu terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Nah, kemudian untuk Perlinsos sendiri pemerintah juga tidak tinggal diam gitu ya. Subsidi meningkat, maka program Perlinsos juga mengalami kenaikan di berbagai komponen. Baik itu program Keluarga Harapan, ada kartu sembako, ada subsidi listrik, ada bansos, dan bansos tunai non Jabodetabek, ada BLT Desa, dan sampai dengan subsidi kuota internet juga termasuk dalam ranah program Perlinsos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas gitu ya. Kemudian tahun 2021 juga sama persis masih dengan program-program Perlinsosnya itu pemerintah senantiasa meningkatkan alokasi dana untuk program Perlinsosnya. Nah, untuk tahun 2022 itu program perlindungan masyarakat itu mencapai 154,76 triliun dari total PEN sebesar 455. Jadi hampir sepertiganya gitu ya, sepertiganya atau 40%-nya itu dari total alokasi dana untuk PEN itu 40%-nya itu dialokasikan untuk perlindungan masyarakat. Seperti untuk program Keluarga Harapan itu mencakup 10 juta KPM.
itu per tahun diperuntukkan untuk ibu hamil dan anak usia dini sampai dengan sebesar 3 juta, sampai dengan SD itu 900.000, SMP itu 1,5 juta, SMA 2 juta, dan disabilitas dan lansia itu mendapatkan bantuan 2,4 juta selama 3 bulan ya, triwulanan selama 1 tahun, per triwulan 3 bulan sekali gitu ya. Kemudian program yang kedua adalah kartu sembako. Kartu sembako ini diberikan 200.000 per bulan selama 12 bulan. Diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kemudian untuk BLT desa itu mencakup 7,5 juta KPM. Diberikan 300.000 per bulan, itu di luar penerima PKH, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja. Diberikan selama 12 bulan, Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang keempat, itu ada program Perlinmas, namanya kartu prakerja, itu diberikan kepada 3 juta penerima dengan bentuk pelatihan sebesar 1 juta, insentif sebesar 600.000 per bulan, dan survei 50.000 per 50.000 gitu ya, 3 kali. Itu kemudian diberikan insentif selama 4 bulan. Yang terakhir, untuk Perlinmas di tahun 2002 itu ada namanya bantuan tunai PKLWN untuk warung ya, untuk PKL dan warung. Itu diberikan kepada 1 juta PKL warung atau dan 1,76 juta nelayan, diberikan 600.000 dalam sekali penyaluran gitu ya, untuk para yang memiliki warung dan bagi para nelayan. Next, Mas. Kemudian ini data yang sama dengan yang ini rinciannya secara rinci gitu ya, alokasi program Perlinmas yang telah dikucurkan oleh pemerintah untuk menjadi bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Cukup banyak, intinya seperti itu gitu ya. Next. Dan ini progres pelindungan masyarakat itu sampai dengan April itu sudah terrealisasi. Untuk PKH itu 25,3%, untuk 10 juta KPM. Atau sembako itu sudah mencapai 11,28 triliun. Kemudian prakerjanya mencapai 787,47 miliar. Untuk bantuan PKL warung dan nelayan itu mencapai 1 juta PKL warung dan 1,76 nelayan. Kemudian untuk prakerja itu sudah terrealisasi sebesar 11 triliun untuk 3 juta lebih peserta program prakerja. Next. Kemudian satu lagi terkait dengan program untuk Perlinmas itu ada di BLT Dana Desa ya. BLT Dana Desa ini merupakan salah satu komponen yang memang diwajibkan bagi seluruh desa untuk mengalokasikan minimal 40% untuk penggunaan BLT desa bagi masyarakat miskin dan rentan tadi. Jadi di samping program-program Perlinmas yang sudah saya sampaikan itu ada juga program BLT desa yang dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Oke, next. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi selama ini intinya pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani atau membantu masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program Perlinsos dan Perlinmas termasuk dari BLT Dana Desa. Kemudian kita beranjak kepada materi terakhir terkait dengan PMK 134. Ini adalah PMK terkait dengan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Di sini tujuan penerapannya adalah untuk mengendalikan dampak inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kemudian juga yang kedua tujuannya adalah melakukan sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN dalam memberikan supporting atas program-program pemerintah. Jadi dampak inflasi ini juga tidak menjadi program pemerintah pusat saja, tapi daerah juga harus bertanggung jawab ikut mensupport terhadap dampak inflasi yang ditemukan oleh pengalihan subsidi ini. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja Perlinsos dalam APBD tahun 2022 yang besar 2% ya. Kemudian yang keempat adalah memberikan landasan hukum bagi Pemda dalam menggunakan 2% DTU untuk penambahan belanja Perlinsos. Ini penting karena kalau tidak ada dasar hukumnya, saya yakin
Pemda akan ragu-ragu untuk melaksanakan mengeksekusi ya, gitu ya. Makanya dengan adanya PMK 134 ini memberikan keyakinan kepada kita semua, kepada Pemda, bahwa untuk membantu masyarakat itu sudah ada dasar hukumnya seperti itu. Next. Nah, sifatnya itu earmark, jadi wajib gitu ya. Wajib itu berasal dari dana DAU dan DBH yang tidak ditentukan penggunaannya. Besarannya itu 2%. 2%. Dengan catatan 2%-nya itu tidak termasuk belanja wajib 25% yang telah dialokasikan, dianggarkan di awal tahun 2022 dari dana DTU. Jadi dikurangi dulu 20%-nya, sisanya itu baru kemudian dihitung. Dan alokasi dana yang dihitung adalah untuk keperluan DTU bulan Oktober, November, Desember gitu ya. Oktober, Desember. Jadi sisanya berapa, kemudian dikurangi dengan anggaran wajibnya, dikalikan 2% dari dana itu baru diperuntukkan seperti itu. Ya, hitungannya seperti itu ya, bukan dari saldo DTU awal itu ya, tapi dari sisa dana yang belum disalurkan untuk Oktober, November, dan Desember. Kemudian juga 2% digunakan untuk penerimaan DBH. Ini biasanya DBH pasal 25 dan 29 ya, untuk yang itunya DBH-nya. Kemudian digunakan untuk apa 2% itu? Nah, Pemda harus benar-benar memverifikasi bahwa 2% itu nantinya akan digunakan untuk paling enggak untuk 3 hal. Pertama untuk bansos, untuk termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan. Pemda agar segera mengidentifikasi kelompok masyarakat pelaku ekonomi terdampak kenaikan harga di daerah gitu ya. Kemudian bantuan diberikan dalam bentuk uang sejumlah tertentu. Nah, di sini peran Pemda cukup signifikan dalam menentukan kevaliditasan datanya, gitu ya. Karena basic data itu menjadi penting untuk Pemda bisa mengalokasikan 2%-nya. Jangan sampai alokasinya menjadi tidak tepat sasaran gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk penciptaan lapangan kerja. Ini mungkin bisa tidak hanya penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga mungkin bisa dilakukan reprogramming mungkin. Jadi misalkan yang selama ini kegiatannya banyak dilakukan untuk kegiatan padat modal, maka kemudian digeser menjadi padat karya gitu ya. Sehingga tidak perlu bisa dari situ juga gitu. Misalkan ada proyek A itu padat modal semua, maka bisa kemudian dilakukan reprogramming bagaimana proyek itu bisa dilakukan padat karya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa untuk digunakan untuk subsidi transportasi umum. Lagi-lagi ini juga Pemda harus mempunyai data yang valid untuk memberikan subsidi kepada para pemilik kendaraan umum, plat kuning ya. Jangan sampai salah sasaran yang nggak punya plat kuning kemudian diberikan subsidi, kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan kewajiban 2% dari Pemda. Intinya bahwa Pemda wajib ya, tidak boleh tidak. Next. Kemudian penganggarannya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau APBD-nya sudah dilakukan perubahan APBDP, karena sekarang bulan Agustus ya, bulan September ya, ada beberapa Pemda mungkin yang sudah melakukan APBDP, atau juga Pemda yang memang tidak melakukan perubahan APBD. Nah, itu namun maka nanti kemudian dasarnya adalah dituangkan dalam laporan relasi anggaran tahun 2022 gitu ya. Jadi tetap Pemda wajib walaupun telah melakukan perubahan APBD atau tidak melakukan, maka tetap melakukan ini wajib melalui dituangkan dalam laporan relasi anggaran tahun 2022 gitu ya. Kemudian untuk pemantauannya itu aparatur fungsional wajib melakukan pemantauan terhadap implementasi dari earmark 2% ini, dan kepala daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlinsos dalam APBD tahun 2022 serta pelaksanaannya. Jadi kepala daerah yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi 2% ini sampai di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Oke. Kemudian untuk pelaporannya, maka yang terdekat adalah paling lambat tanggal 15 seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil di awal tadi, itu Pemda harus sudah menyampaikan laporan rencana kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan earmark 2% tadi dari DTU.
dan menjadi dokumen persyaratan untuk DAU bulan Oktober setiap tanggal 15 gitu ya. Untuk 15 tahun Oktober bulan depan itu menjadi isinya laporan realisasi pelaksanaan untuk bulan Septembernya, Oktober, November seperti itu. Yang untuk bulan ini yang pertama itu laporan rencana kegiatan gitu ya. Tapi yang selanjutnya adalah laporan realisasi pelaksanaan kegiatan. Itu setiap tanggal 15 dan dilampirkan pada saat Bapak Ibu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAU dan DBH gitu. Dan laporannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam ini adalah DJPK, Direktorat Pengembangan Keuangan, dan dengan tembusan Kemendagri, CG, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dengan ketentuan untuk laporan akhir tahun itu timeline-nya mengikuti langkah-langkah waktu yang ada di akhir tahun. Kemudian next. Nah, oke. Kemudian penyaluran kembali akan dilakukan setelah daerah menyampaikan dokumen syarat penyaluran dan akan dilaksanakan kembali sekaligus pada bulan Desember. Jadi kalau memang Pemda tidak menyampaikan laporannya, maka nanti akan disalurkan sekaligus di bulan Desember, akan tertunda gitu ya penyalurannya. Baik, itu mungkin dari kami, dan untuk pelaporannya itu ada di PMK 124, itu ada formnya tersendiri. Silakan nanti mungkin bisa kita share dulu ya. Sebentar, izin share saya. Mas, boleh saya di-share? Izin Bapak Ibu, mungkin sebentar. Kita share untuk form laporannya gitu ya. Baik, ini bentuk laporannya seperti ini, formnya. Oke, jadi laporan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial tahun 2002 ini yang untuk tanggal 15 September nanti, laporan penganggaran ya. Jadi Bapak Ibu harus wajib menganggarkan 2% dari DAU, DTU, dan DBH untuk program mengatasi dampak inflasi. Ada penerimaan dari DTU berapa, DAU, DBH berapa, penerimaan pengurangnya itu DBH CHT, cukai hasil tembakau, dan DBH DR, dana reboisasi gitu ya. Jadi kemudian ada DTU yang diperhitungkan, jumlah belanja wajib perlinsosnya berapa, persentase dukungan belanja wajibnya berapa persen. Ini yang harus Bapak Ibu sampaikan di tanggal 15 September ini gitu ya. Kemudian ada juga form yang kedua, format laporan realisasi. Nanti ini diajukan pada saat bulan depan, Oktober, November, Desember gitu ya. Ini laporan realisasinya. Kalau yang pertama itu sementara adalah laporan rencana penganggaran, laporan penganggaran. Lalu kemudian setiap bulannya adalah laporan relasi belanja. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan materi sosialisasi kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum ada yang dipahami mau tanyakan, monggo silahkan. Dan saya selaku narasumber, mohon maaf kalau ada kurang berkenan dalam penyampaian, dan mungkin kami kembalikan lagi ke Pak Kanil untuk bisa langsung. Baik. Itu mungkin Bapak Ibu, kalau mau ada yang ditanyakan, dikonsultasikan, dikonfirmasikan, atau memberikan saran kepada kita semua, monggo silakan. Bisa nulis di chat, atau di secara raise hand juga boleh. Ada Bapak Ibu yang perlu didiskusikan terkait implementasinya? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. 2%, kemudian dari mana saja dihitung, apa saja syaratnya, sehingga nanti kita tidak berharap Pemda mengalami penundaan penyaluran DAU dan DBH. Kira-kira seperti itu. Oh baik, silakan dari Saburai Jua. Bapak, monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa suara saya bisa didengar? Bagus Bapak, bagus, mantap. Baik, Bapak yang pertama, sumber dana untuk 2% ini
diambil dari alokasi yang sudah ada di daerah atau alokasi yang ditambahkan di perubahan APBD. Terus yang kedua, di slide disebutkan jenis bantuannya bisa uang, bisa barang, tapi di PMK-nya tidak disebutkan. Sehingga itu akan berpeluang menjadi debatable ketika itu dianggap sebagai satu persoalan. Nah, sehingga mohon diperjelas sumber dananya, karena kalau sumber dana dari alokasi yang sudah ada di APBD, berarti itu harus refocusing lagi, karena semua anggaran di APBD kan sudah dianggarkan untuk masing-masing belanja. Sehingga kalau harus diambil 2% untuk dipuskan ke penanganan inflasi, maka itu kita butuh regulasi untuk refocusing lagi. Mungkin itu dua hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk menjawab itu mungkin yang pertama bisa kita sampaikan bahwa DAU Emak ini adalah DAU yang tersisa di bulan Oktober, November, dan Desember, Pak. Jadi tidak dilakukan penambahan. Makanya kemudian tadi disampaikan kalau memang belum APBD maka harus APBDP, maka dimasukkan dalam APBD. Jadi tidak ada penambahan dana. Jadi dana yang sudah ada di alokasian itu di awal tahun itu dikurangi 2% untuk program Perlinmas ini gitu. Itu Bapak ya. Jadi tidak ada lagi penambahan, misalkan DAU-nya tambah 2%, kemudian Pemda meneruskan 2%, bukan seperti itu. Tapi dana sudah dialokasikan di awal tahun, itu kemudian dikurangi, direfocusing kembali untuk diambil untuk program Perlinmas ini gitu ya. Kira-kira seperti itu, Perlinsos. Gitu. Jadi intinya optimalkan dana yang ada sekarang 2% untuk itu. Jadi terpaksa Bapak harus melakukan refocusing. Gitu ya. Gitu. Seperti itu kira-kira poinnya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk belanja untuk bentuk bansosnya ya, bentuk bansos. Nah memang kalau di PMK tidak Bapak, tidak disebutkan ya secara kebutuhannya untuk apa, untuk uang atau barang, tapi yang jelas nanti di laporan akan kelihatan Bapak. Apa dananya itu untuk apa, itu kelihatan akan di laporan, apa dalam bentuk uang atau seperti apa mekanismenya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di PMK tidak disebutkan gitu ya. Jadi mungkin bisa Bapak lakukan apa yang mungkin tergambar, silakan saja gitu ya. Tidak harus bentuk uang, karena tidak ditentukan harus bentuk uang ini. Tapi alangkah baiknya memang untuk secara efisien, efektif itu memang lebih enak uang Pak. Yang punya angkutan kasih uang gitu. Jadi lebih mudah kontrolnya daripada Bapak nanti repot-repot bentuk barang, kemudian ngawasinya juga susah. Gimana caranya gitu. Kira seperti itu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kemudahan dalam menyalurkan bentuk penyaluran bansosnya itu seperti apa, dan memang lebih efektif efisien kalau dalam bentuk uang gitu. Mungkin itu Bapak. Ada yang kurang Pak? Ya, baik Bapak izin. Ya. Mungkin kalau terkait dengan dana yang sudah dialokasikan di APBD itu berarti penggunaannya juga sudah, belanjanya juga sudah direncanakan. Nah, itu berarti ada satu tahapan lagi bagaimana refocusing bisa dijalankan. Karena belanjanya sudah direncanakan harus dibatalkan untuk penggunaannya dialihkan ke penanganan inflasi. Yang kedua, bantuan uang ini berpotensi tumpang tindih dengan bansos yang dari pusat. Sehingga mungkin kita perlu bagaimana berbicara mengenai data penerima agar tidak tumpang tindih. Sebab kalau tumpang tindih, karena dana desa juga akan bekerja. Nah, sehingga jangan sampai nanti ini bagaimana memisahkan antara bantuan yang satu dengan yang lain sehingga tidak tumpang tindih. Terus kalau misalnya satu orang dapat dua bantuan, apakah dikatakan salah atau tidak? Sebab jangan sampai nanti satu orang dapat dua bantuan karena penanganan inflasi, dari aparat hukum bisa menganggap itu sebagai suatu kesalahan. Terima kasih. Mic-nya belum on, Pak. Pak Edi masih mute. Oh,
Sudah? Oke, baik. Baik, Bapak. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa kevaliditasan data itu menjadi yang krusial di sini. Karena takutnya nanti akan tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian ini sudah difasilitasi oleh Kemenkes, Bapak. Jadi kalau memang Bapak ingin mengecek itu ada di situs Kemensos cek bansos atau unggah sanggah kalau Bapak kalau kemarin disampaikan oleh Bu Risma ya. Jadi coba diusul sanggah itu bisa Bapak bisa mengecek atau cek bansos di situs Kemenkos. Di situ sudah tertera siapa-siapa penerima bansos gitu di daerah Bapak gitu ya. Baik itu PKH atau BLT minyak goreng atau skala apapun itu sudah ada di sana. Jadi supaya tidak terjadi tumbang tindih, mungkin Bapak bisa cek di situs yang di Kemensos Bapak ya. Ada cek bansos atau usul sanggah kalau nggak salah gitu. Kalau Bapak, ada double ini, Bapak bisa melakukan usulan sanggah bahwa mengusulkan untuk pergantian PKH kalau misalkan ditemukan di lapangan ada yang terima double kira gitu. Sudah difasilitasi oleh Kemensos Bapak. Seperti itu mungkin ya. Oke, kemudian terkait dengan refocusing memang seperti itu Pak. Tapi yang dikecualikan adalah yang sudah dialokasikan belanja wajib Bapak ya. Jadi nggak masuk perhitungan itu. Kalau di awal itu kan sudah ada alokasi 25% untuk belanja wajib. Nah itu dikeluarkan dari perhitungan sehingga yang sisanya itu yang kemudian Bapak hitung 2%-nya dari situ gitu ya. Bukan semua gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya memang ini butuh supporting dari Pemda untuk sama-sama dengan pemerintah pusat menjaga agar masyarakat di daerah itu tidak terlalu berdampak dengan adanya penyesuaian subsidi BBM ini. Karena kalau diserahkan kantor pusat semua tentunya cukup berat Bapak gitu ya. Makanya diminta supporting atau komitmen atau kepedulian Pemda juga untuk bisa membantu pemerintah dalam burden sharing dan pembiayaan untuk mengatasi dampak inflasi ini yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo silakan yang lain untuk Sumba Timur Ibu. Baik, selamat pagi. Suara saya terdengar, Pak? Jelas Ibu Deborah ya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya punya dua saja pertanyaan. Yang pertama terkait dengan PMK 134 ini, apa tidak ada petunjuk teknis lebih lanjut? Jadi saya juga sudah sempat tanyakan kepada call center kemarin bahwa memang tidak ada lagi petunjuk teknis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan PMK 134 ini. Jadi akhirnya kami Pemda seperti diberikan, maaf Pak ya, maksudnya kami seperti diberikan bola panas. Kami harus menyiapkan anggaran, segera melakukan rapat TAPD untuk menyiapkan anggaran ini. Kemudian pelaksanaan atau uraian kegiatannya akhirnya menjadi sedikit masalah buat kami, karena yang pertama, kalau uraian kegiatan yang memungkinkan menurut saya, yang pertama itu adalah bantuan sosial dalam bentuk BLT. Nah, BLT ini untuk COVID itu sudah ada dari APBN, kemudian dari dana desa juga sudah ada. Nah, akan ada peluang, maksudnya peluang besar kami salah dalam melakukan eksekusi nantinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin memberikan BLT kepada ojek. Kemarin saya ikut sosialisasi juga, katanya bantuan itu tidak bisa diberikan langsung kepada si tukang ojeknya, diberikan kepada perusahaan yang mengayomi ojek-ojek itu, begitu. Nah, untuk kami di Sumba Timur tidak ada seperti itu. Yang adanya itu ojek ini dengan mereka ojek dengan kendaraan pribadi, ojeknya sendiri begitu, tanpa ada suatu organisasi atau tanpa ada suatu perusahaan yang melindungi mereka, mengayomi mereka. Terus yang kedua, untuk perhitungan 2% itu yang dari Oktober, November, Desember untuk DAU-nya aman, sudah bisa kami hitung karena kemarin diajarkan cara hitungnya, total DAU dibagi 12 dikali 3. Kemudian diambil 2%-nya. Hanya untuk perhitungan DBH-nya, Pak,
kemarin dari Kasubit DBH Ibu Fitri menjanjikan datanya akan diberikan kepada kami tanggal 7 atau tanggal 8 untuk setiap daerah perhitungannya. Mungkin ini mengingat karena ada PMK terbaru juga yang 127 itu tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar. Di situ kan juga ada pasal 21 dan 25. Nah, karena laporan ini harus secepatnya kami kirimkan, kemarin juga sempat saya katakan bahwa ini PMK-nya mengandung ancaman, karena ada Oktober terancam tidak dikirim atau terancam ditahan sampai dengan Desember. Kemudian sementara datanya untuk perhitungan DBH yang Oktober, November, Desember ini masih dihitung oleh bidang DBH, maka mohon bantuannya data ini bisa lebih cepat diberikan kepada kami. Karena setelah data ini sampai ke kami harus melakukan rapat di tingkat TAPD untuk kembali memikirkan kegiatan-kegiatan apa. Pertama, memikirkan dari mana kami ambil anggarannya untuk mengalokasikan ini. Kemudian yang kedua, kami juga harus mengadakan rapat untuk mencari tahu kegiatan apa yang cocok. Kami harus melakukan berbagai upaya agar jika mengadakan BLT atau melaksanakan BLT tidak ada tumpang tindih. Dari datanya harus kami validasi lagi dan lain sebagainya. Karena keterbatasan waktu ini mohon kami dibantu sekiranya hari ini atau paling tidak besok betul-betul kami sudah bisa menerima jumlah besaran DBH ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Deborah. Jadi ini masukan bagi kita ya. Terima kasih. Jadi terkait dengan juknis dan keperluan data-data tadi, nanti mungkin kita akan sampaikan kepada teman-teman kita di Direktorat Perubahan Keuangan gitu ya. Nanti seperti apa teknisnya, nanti kita akan sampaikan dalam kesempatan pertama gitu kan Bu ya. Dimohon nanti melalui KPPN nanti kita sampaikan. Kalau memang ada perkembangan terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, terkait dengan data DBH berapa masing-masing daerah yang harus dihitung gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, itu mungkin dari kami ya untuk juknisnya memang sementara masih terbatas pada PMK 134. Untuk yang juknis turunannya sampai sekarang masih juga belum kita terima. Nanti kalau kita terima akan kita sampaikan segera ke seluruh Pemda melalui KPPN. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya dari Kabid Anggaran di ND ya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak. Izin suara saya terdengar Pak? Bagus Bapak, bagus. Oke, terima kasih Pak. Izin menyampaikan ada dua hal saja. Tapi pada dasarnya pertanyaan yang saya sampaikan ini sama dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu dari BKAD Sumba Timur tadi. Terkait dengan juknis, kemudian supaya kami tidak salah mengeksekusi, kemudian terkait juga dengan bansos yang untuk ojek itu, kita juga tadi sudah sampaikan oleh Ibu dari Sumba Timur bahwa memang ojek kita di daerah ini tidak ada yang terkoordinir. Artinya kita tidak tahu nanti akan dieksekusikannya kemana. Kemudian lanjutannya bahwa ketika misalnya harus diberikan kepada ojek, kira-kira SKPD mana yang akan kita alokasikan untuk itu, untuk ojek ini. Kalau yang terkait dua hal lainnya itu memang kita sudah bisa petakan untuk SKPD mana yang kita akan alokasikan. Kemudian pertanyaan lanjutannya yang kedua, misalkan kalau kita belum dapat kajian dari SKPD terkait yang kami sudah petakan tadi itu sesuai dengan juknis PMK 134 tadi, apakah kita bisa alokasikan di belanja tidak terduga saja atau kita mesti harus dibagikan kepada SKPD yang terkait itu Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon jawabannya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak sebenarnya dari ND ya. Baik Bapak, terkait dengan Perlinsos gitu ya, Perlinsos itu begini, prinsipnya adalah masyarakat yang miskin dan rentan ya. Mungkin kalau untuk ojek itu mungkin hanya contoh gitu ya, contoh kecil ya. Disesuaikan saja kebutuhannya dengan
kondisi masyarakat di setempat. Misalkan kalau ada tukang becak, ya tukang becak gitu ya. Maksudnya kira-kira seperti itulah. Jadi pandai-pandai Pemda dalam memilih dan memilah kira-kira masyarakat rentan mana yang kemudian bisa diberikan perlindungan bantuan sosial untuk perlindungan sosial itu. Jadi kalau untuk dicontohkan di sini kalau di PMK ojek, karena mungkin ojek itu kan menggunakan BBM kan gitu kira-kira gitu. Jadi ongkos tarifnya juga naik. Kemudian sama juga dengan UMKM gitu kan, banyak juga UMKM yang terdampak gitu ya. Kemudian juga ada nelayan gitu ya. Jadi tidak fokus kepada satu hal, tetapi bisa diperkaya dengan kebutuhan yang mungkin memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah masing-masing gitu ya. Kira gitu. Nah kalau terkait dengan misalkan tidak punya asosiasi gitu ya, ya memang tidak, kalau menunggu ada asosiasi mungkin tidak semua akan bisa dilaksanakan gitu ya. Karena di daerah kan tidak kalau Grab kan nggak akan masuk ke dalam daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Makanya ketika dia memang benar-benar sebagai ojek tentunya mungkin bisa atau pemilik kendaraan umum gitu ya. Kan mereka punya kendaraan. Itu walaupun tidak ada organisasinya, mungkin bisa mereka juga diberikan bantuan kira-kira seperti itu. Jadi memang ini menjadi hal yang perlu effort mungkin bagi saya, effort bagi Pemda untuk benar-benar menentukan kira-kira pihak mana siapa yang berhak, di samping memperhatikan juga apakah mereka yang akan diberi itu sudah menerima bantuan atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti double seperti itu. Kira-kira mungkin itu, jadi memang butuh Pak gitu ya. Kemudian terkait dengan belanja tak terduga juga tidak disebutkan di PMK Bapak. Yang jelas intinya dari 2% dari DTU dan DBH itu saja. Patuh itu saja, jangan melebar kemana-mana dulu gitu ya. Karena kalau melebar nanti takutnya malah menabrak ketentuan yang ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap diambil dari DBH 2% dan DTU dan DBH di luar 25% belanja wajib yang dialokasikan di DAU di awal tahun, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan juknis. Nanti akan kita upayakan, kita berusaha untuk koordinasi secara intensif dengan pihak teman-teman di Kementerian Keuangan Pusat. Apabila nanti juknisnya sudah ada, akan kita segera share, kita bagikan kepada seluruh Pemda melalui masing-masing KPPN di wilayah kerjanya. Tuh. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Kemudian selanjutnya mungkin dari Rote, Float Team. Oh, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Terdengar jelas, Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Mungkin dalam hal ini ada 3 hal yang mau kami diskusikan. Yang pertama terkait dengan alokasi penghitungan 2% dari DBH. Ini orang. Itu DAU kami itu, Pak. DAU kami itu jumlahnya 583 lebih. Tapi dalam perjalanan ada DAU yang terpotong itu sebesar 600 juta lebih. Dan yang kedua ada penundaan penyaluran. Sehingga kalau kita lihat dari sisa DAU, kalau kita bagi rata-rata 12 bulan, maka untuk triwulan 4 itu tersisanya 145 miliar lebih. Tapi kalau dihitung dari sisa rata-rata ditambah dengan DAU yang ditunda salur, makanya jumlahnya 149. Nah, ini perhitungan 2% itu kami berharap kiranya itu dihitung di luar dari DAU yang ditahan. Jadi diharapkan itu dihitung 145 karena kondisi kemampuan keuangan di daerah kami. Terus yang kedua, mungkin kami sharing saja bahwa
mungkin sebelum PMK dikeluarkan, sejak penetapan APBD tahun anggaran 2022 di Kabupaten Flores Timur, perhatian untuk menyangga orang-orang miskin ini itu sudah terakomodir dengan baik melalui pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu dalam bentuk pemberian bansos kepada orang-orang yang dianggap memiliki resiko sosial seperti perkiosan, terus ada untuk simpan pinjam di kalangan dasawisma untuk ibu-ibu dan lain-lain, itu sudah memadai. Jadi apabila ini ditambah 2%, saya kira itu akan lebih membantu menyangga perekonomian di daerah. Dan yang ketiga ini hanya terkait permasalahan subsidi untuk sektor transportasi. Nah, di daerah kami dan daerah lain juga mungkin kurang lebih hampir sama, kami masih NTT juga. Tadi selain ojek, juga di Kabupaten Flores Timur ini kan daerahnya kepulauan. Jadi transportasi itu juga bisa transportasi laut antar pulau. Nah, ini kami bicara soal mekanisme pemberian, supaya pemberian subsidi ini lebih tepat sasaran. Nah, tadi persoalannya diangkat oleh Sumba Timur tadi, Ibu Deborah ya, itu memang benar. Jadi kalau kita satu persatu ke ojek itu tidak mungkin, tapi kami sharing saja sedikit pengalaman. Waktu saya masih SD, SMP di sini, kami masih SD di sini, itu ada kebijakan pemberian subsidi juga bagi kami pelajar-pelajar ini. Itu waktu itu biaya transportasi ke sekolah itu harganya Rp50, tapi waktu itu ada namanya organda ya, organda. Jadi waktu itu kita diberi subsidi Rp10. Jadi caranya bahwa organda itu membuat karcis, kita beli karcis itu dengan per lembar itu Rp40. Dan itu kita akan kasih karcis itu ke kondektur. Kemudian kondektur itu menukarkan karcis itu ke organda sehingga dia dapat pembayaran Rp50 per karcis. Itu saya kira mekanisme masa lalu itu lebih real mengena kepada masing-masing orang yang akan diberikan hibah atau subsidi. Nah, untuk yang saat ini dari PMK 134 ini kami belum tahu mekanismenya bagaimana, antara lain kepada ojek seperti yang diangkat oleh teman-teman dari kabupaten lain, dan tentunya kami di Kabupaten Flores Timur juga punya permasalahan untuk pemberian hibah kepada transportasi di laut. Itu banyak sekali motor-motor laut itu yang mengantar penumpang ke pulau-pulau. Demikian pertanyaan kami, mohon penjelasan Bapak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik Bapak, terima kasih ya. Itu tadi yang kedua dulu itu sharingnya cukup bagus gitu ya, untuk bisa teman-teman di Pemda lain bisa meniru gitu ya. Jadi ada subsidi untuk anak sekolah gitu ya. Kemudian juga begini, jadi program 2% ini kan sebetulnya banyak macamnya gitu ya. Banyak macamnya, bukan hanya fokus kepada bansos saja, tapi ada juga penciptaan lapangan kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami jelaskan tadi bahwa ada perbaikan sarana umum dan drainase pasar atau perbaikan lingkungan masyarakat miskin yang itu melibatkan banyak masyarakat gitu ya. Banyak masyarakat, misalnya upah kerjanya atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, karena seperti itulah supaya mereka dari hasil kerjanya mendapatkan penghasilan. Jadi bukan hanya fokus kepada pemberian uang tunai saja, tapi Pemda juga bisa meng-create kegiatan yang dia melibatkan banyak masyarakat sehingga mereka menerima upah dari kegiatan yang sudah di-create tadi. Kemudian juga ada subsidi transportasi umum ini juga gitu ya. Jadi kalau seperti itu mungkin masing-masing Pemda bisa berkoordinasi dengan organdanya gitu ya. Misalkan kalau sudah ada kelompoknya lebih mudah gitu ya, untuk kita bisa memastikan bahwa mereka memang betul-betul anggota atau pemilik angkutan umum gitu ya. Nah, kalau memang sudah yakin bisa Pemda bisa langsung memastikan gitu ya bahwa itu berhak mendapatkan bansos yang 2%. Tetapi saran saya kalau memang kesulitan di satu sisi, mungkin bisa Pemda juga berpikir alternatif lain gitu, seperti saya tadi, bukan hanya sekedar untuk bantuan uang, tapi juga bisa dalam bentuk proyek-proyek bukan proyek, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat sehingga mereka menerima upah dari apa yang mereka laksanakan. Namun untuk mungkin
untuk masukan mungkin nanti kita akan coba diskusikan Bapak dengan teman-teman semua. Tapi sementara yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu. Jadi Pemda karena waktunya cukup mepet ya, berpikir kreatif gitu ya. Kira-kira seperti apa sih, masyarakat mana sih yang mungkin bisa kita support untuk bisa diberikan bantuan sosial seperti itu. Kemudian mohon izin yang pertama 2% ya. 2% tadi gini Pak, kalau logikanya kalau ditunda itu dia akumulasinya nggak berkurang Bapak. Jadi tidak harus diperhitungkan karena penundaan kan bukan berarti pemotongan dan bukan pengurangan DAU, sehingga dananya itu sebenarnya tetap, cuma ditunda penyalurannya. Jadi itu jawaban sementara kami gitu ya, sementara kami itu adalah tetap dimasukkan dalam penghitungan karena jumlahnya itu tetap hanya belum disalurkan saja kan gitu. Tapi kecuali kalau ada pengurangan itu baru mungkin dikurangkan. Di luar yang 25% gitu Pak ya, gitu. Kalau Bapak nanti mungkin ada perkembangan terbaru nanti akan kita segera sampaikan juga ke Bapak gitu ya. Kira-kira kalau memang ada penundaan boleh nggak dimasukkan tidak dimasukkan sebagai pengurang jumlah DAU. Tapi untuk sementara secara kalau bisa saya sampaikan secara logika sih kalau penundaan itu tidak mengurangi DAU Pak, hanya mengundur saja. Tapi jumlah DAU-nya tetap gitu. Nanti kalau seperti itu orang akan cenderung ya udahlah jangan disalurkan dulu, ditunda. Akhirnya yang ditunda banyak, akhirnya ngitungnya sedikit sekali nanti keluarnya kan gitu. Akhirnya logikanya seperti itu. Jadi makanya penundaan itu sementara masih dalam penghitungan. Nanti kalau ada perkembangan terbaru nanti kita akan sampaikan ke seluruh Pemda gitu ya Pak ya. Jadi ada 2 poin yang mungkin yang kita bisa nanti ya. Pertama terkait dengan juknis, kalau ada permasalahan di daerah misalkan tidak ada organda yang menaungi ojek, kemudian kalau ada tadi ada apa bisa diambil dari belanja tak terduga, dan yang ketiga adalah tadi apakah yang ditunda itu bisa tidak dimasukkan dalam penghitungan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Sabura Jua. Kalau umum dan nelayan sudah dapat bansos PLT PKH dari Kemensos dan BU di Kemenaker, apakah dapat diberikan bantuan lagi dari APBD? Kalau UMKM, oke, sebentar Pak. Baik, gini Bapak. Sementara ketentuan umumnya adalah tidak boleh double gitu ya. Sementara itu. Nanti sambil kita konsultasikan kembali karena kita juga takutnya ya nanti kalau kita bolehkan kemudian ketika Bapak realisasikan itu menjadi temuan APH gitu ya. Maka untuk kepastiannya nanti pertanyaan ini bagus, akan kita coba konsultasikan dengan teman-teman di Jakarta dulu terkait dengan masalah ini double gitu ya, doublenya gitu ya. Double apakah boleh menerima lagi gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau sepanjang bisa dicarikan yang lain gitu ya, lebih baik itu dulu deh gitu ya. Jangan menunggu jawaban dari kami Pak ya. Takutnya jawabannya lama, Bapak nggak gerak-gerak juga. Oh, nunggu dari kami Pak, masih nunggu dari Kanul ini jawabannya. Oh, jangan begitu juga gitu ya. Yang jelas kami akan berupaya untuk sebaik mungkin menggerindingkan kantor pusat, dan kalau ada misalkan masyarakat lain yang belum mendapatkan, diprioritaskan untuk itu dulu deh gitu ya. Begitu. Jadi sama-sama Bapak jalan cari verifikasi terhadap orang-orang yang mungkin masih belum dapat bantuan, kita juga jalan untuk berkoordinasi dengan teman-teman di kantor pusat seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sementara ini Bapak. Terima kasih untuk pertanyaan di chatnya. Lanjut untuk BPKAD Sabun Jua. Silakan. Izin selamat siang Bapak, suara saya didengar. Selamat siang Bapak, suaranya cakep. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa substansi yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya merasa bahwa mungkin perlu satu instrumen dalam hal ini konkretnya juknis terkait bagaimana implementasinya terkait dengan 3 segmentasi tadi, pelaksanaan terkait dengan bansos, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi transportasi. Benar bahwa kami memahami bahwa apapun juga tentu dalam melakukan perencanaan penganggaran dari pemanfaatan 2% ini tentunya mempertimbangkan urgensi dan karakteristik daerah. Itu
kami pahami bahwa kami diberikan ruang untuk melakukan improvisasi terkait dengan urgensi mana-mana dengan rasio yang terukur untuk mendorong dalam pemanfaatan pembiayaan 2% tadi, itu kami pahami. Dalam pelaksanaannya pada saat pertanggungjawaban kami tidak terbentur pada permasalahan yang bersinggungan dengan HPH nanti. Tadi mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan bansos. Menurut pemahaman saya tidak direkomendasikan, tidak disarankan. Saya tidak bilang tidak boleh, tapi tidak disarankan untuk terjadi pemanfaatan pada sasaran pemanfaat yang terjadi pendobelan. Itu mungkin menjadi salah satu asumsi yang terbangun dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Tapi dengan mempertimbangkan karakter daerah, saya merasa bahwa ini sekedar saran. Terkait dengan bansos, benar bahwa ada beberapa bansos yang sebenarnya sudah mengcover kuantitas masyarakat, kondisi masyarakat dari sumber-sumber pembiayaan. Tapi mungkin kalau seandainya outputnya berbeda, saya konkretkan, mungkin itu pertama terkait dengan uang tunai. Namun ke depan ada penguatan-penguatan berupa wujud barang guna mendorong peningkatan atau penguatan ekonomi. Saya merasa itu bukan hal yang haram untuk tidak dapat dilakukan. Nah, ini masih asumsi, sehingga mungkin kami membutuhkan juknis terkait dengan implementasi tadi. Yang kedua, Bapak, terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Termasukkah segmentasi kegiatan ini? Ini termasuk dengan pembiayaan atau ketersediaan material. Konkretnya begini, diharapkan untuk kami melakukan suatu kegiatan padat karya dan dari HOK yang ada dibayarkan kepada masyarakat. Apakah sekedar HOK-nya itu dapat kita manfaatkan 2% ini atau termasuk instrumen barang jasa yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan tadi? Ini perlu disampaikan sehingga kami tidak gamang dan tidak keliru memanfaatkan pembiayaan ini. Maksudnya begini, misalnya satu kegiatan pembangunan drainase, apakah di situ hanya dapat dimanfaatkan HOK-nya saja untuk masyarakat, ataukah termasuk material semen dan lain-lainnya dapat dikonkretkan pada ketersediaan pembiayaan 2% ini? Ini mungkin perlu kepastian dari Bapak. Yang ketiga terkait dengan subsidi transportasi umum. Tentunya karakteristik daerah yang ada agak berbeda-beda. Kami kebetulan terkait dengan ojek yang sebenarnya masuk. Kalau saya berasumsi bahwa ojek masuk pada komponen ini, bukan masuk pada komponen 1 atau komponen 2, tapi masuk pada komponen subsidi transportasi umum karena peran ojek untuk membuka atau meningkatkan ruang aksesibilitas transportasi. Terkait hal ini, saya berpikir begini, apakah boleh kami mensubsidi masyarakat yang ada untuk pemanfaatan kapal ataukah mungkin pesawat? Yang lebih cenderung kami konkretkan adalah kapal, karena bagaimanapun kapal adalah moda transportasi yang mengangkut barang dan jasa. Di mana bila tersedia barang kebutuhan yang ada dengan kemampuan pembiayaan yang cukup, tentunya akan menurunkan atau bisa dapat mengurangi rasio potensi inflasi yang ada. Ketersediaan barang dengan aksesibilitas transportasi yang baik, tentunya harga dapat lebih ditekan karena kondisi ini. Apakah boleh kami melakukan mensubsidi mungkin kapal penyeberangan yang ke daerah kami itu dengan subsidi kepada angkutan barang atau angkutan orang yang ada? Satu orang mungkin kami subsidi berapa? Sehingga dalam sisi pertanggungjawaban akan lebih mudah dan tidak keteteran nantinya daripada kita by person mensubsidi substansi tadi. Mungkin untuk sementara ini dari saya Bapak, yang terakhir kami tetap berharap kalau dapat kami diberikan juknis atau petunjuk yang lebih detail sehingga dalam pemanfaatan ini tidak menimbulkan potensi bersinggungan nanti dengan HPH. Demikian Bapak, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Pak dari Sabu Raijua ya. Ya, baik. Memang kita sadari bersama bahwa kebijakan ini kan relatif baru dan perlu dieksekusi cepat ya, sehingga membutuhkan hal-hal yang bersifat teknis yang itu bisa menjadi panduan kita bersama gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang itu memang kita tidak, kami tentunya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena masih terbatas pada informasi adanya PMK. Sekarang Yunis kita juga belum diberikan panduan itu ya. Tapi dalam kami tetap berupaya, nantinya akan kita berupaya untuk tetap berkonsultasi dengan teman-teman di kantor pusat dan memberikan informasi secepatnya kepada seluruh
pihak Pemda. Termasuk apa yang disampaikan oleh dari Sabu Rajo tadi terkait dengan pertanyaan yang mungkin membutuhkan teknis tersendiri ya. Pertama terkait dengan bagaimana kalau program kerjanya padat karyanya itu dibelikan material gitu ya, material, barang gitu ya. Nah, sementara kemungkinan secara apa ya, kami juga tidak bisa memberikan kepastian, tapi yang jelas kalau logika saja, kalau memang masyarakatnya diberikan upah tapi dia tidak kerja ngapain-ngapain kan aneh juga gitu ya. Harusnya logikanya juga termasuk dalam bahan-bahan itu gitu ya. Bahan untuk membangun apa, kemudian termasuk dalam upah kerjanya. Yang jelas tidak mungkin program ini program pemberian upah itu berjalan kalau bahan materialnya tidak dialokasikan juga kan gitu. Itu mungkin ya. Kemudian untuk subsidi ya, mungkin perlu dijaga juga bahwa kalau misalkan tadi sampaikan pesawat itu ya. Nah, pesawat ini kan logikanya kapal gitu ya. Kalau memang harganya mahal kayaknya dia tidak termasuk masyarakat miskin gitu Pak ya. Jadi kalau hemat kami lebih bagus untuk masyarakat yang memang setiap hari menggunakan transportasi itu, kemudian dia bersifat akuntansi umum. Kalau pesawat disubsidi, nanti jatuhnya ke orang kaya, karena yang pesawat pasti orang kaya gitu. Masuk kapal, kemudian kapal ekspres, harganya mahal. Itu saya pikir tidak tepat kalau diberikan subsidi gitu ya. Kecuali memang misalkan angkutan umum lah yang hari-hari atau ojek gitu yang memang hari-hari masyarakat itu membutuhkan, kemudian mereka harus mengeluarkan uang yang besar hanya sebagai dampak dari kenaikan harga BBM ini gitu. Jadi mungkin itu. Jadi jawaban kami itu seperti sebatas saran, belum menjadi sebuah dasar. Nanti juknisnya seperti apa itu nanti akan kita segera koordinasikan dengan teman-teman di Jakarta. Kira-kira seperti itu, Bapak. Mohon maaf kalau memang belum memuaskan karena memang aturannya memang baru 2 hari ya. Baru 2 hari juga kemarin kita baru mendapatkan pengarahan juga dari kantor pusat sehingga belum bisa menjawab semua pertanyaan terkait dengan juknis yang lebih detail dari adanya PMK 124 ini. Mungkin kalau ada teman-teman di Pemda lain yang mengusulkan apa saja yang mau ditanyakan, nanti kita bisa coba akomodir ya. Ada beberapa pertanyaan tadi ya yang mungkin sudah menjadi catatan kita yang akan sudah kita sampaikan ke kantor pusat kita gitu. Baik, itu mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih. Orientasinya pemanfaatan untuk orang kaya, dalam arti kapal laut atau kapal penyeberangan, untuk mendukung aksesibilitas barang dan jasa. Karena bagaimanapun ketersediaan barang dan jasa menjadi kebutuhan pokok, tentu mempengaruhi terhadap potensi fluktuasi harga yang berpengaruh pada meningkatnya potensi inflasi. Demikian Bapak, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu ya baik Bapak, baik. Terima kasih atas masukannya ya. Nanti mungkin itu tergantung dari masing-masing Pemdanya lah, kira-kira seperti itu. Kita kan hanya memberikan saran gitu Pak ya, pandangan bahwa seperti ini gitu ya. Tapi kalau juknis terkait dengan boleh tidaknya itu sampai sekarang memang kita belum mendapatkan. Tapi kalau memang Pemda berpendapat itu menjadi hal yang krusial dan penting gitu ya, dan bisa diwujudkan dalam sebuah mungkin peraturan di Perkada atau seperti apa, itu mungkin bisa juga gitu ya. Kan tergantung masing-masing Pemda itu Pak untuk bisa mengaksesi keperluannya untuk apa 2% ini gitu ya. Sambil kita nanti akan menunggu juknis lebih lanjutnya gitu. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Masih di mute Pak Edi. Di mute ya. Siap. Mungkin dari para kepala KPN sebagai mitra di Pemda masing-masing, ada statementnya yang mungkin bisa disampaikan. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Aman. Silakan. Ada yang disampaikan?
sebelum kita tutup acara ini? Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja sosialisasi kita hari ini. Namun sebelum menutup acara, mungkin kita dengarkan bersama mungkin closing remark dari Pak Kakanwil. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi telah memaparkan secara lengkap ya tadi mengenai pengalihan subsidi dan juga kemudian tadi terkait dengan implementasi PMK 134 tadi. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi sekali lagi kami perlu sampaikan mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian barangkali yang pertama harapan kami tentu saja Bapak Ibu sekalian dapat menyebarkan informasi kebijakan pemerintah ini terkait dengan pengalihan subsidi BBM ini. Jadi kalau dulu kalau kita bicara subsidi BBM itu kalau kita bicara efektivitasnya banyak kemudian keluarga-keluarga ataupun masyarakat yang mampu yang kemudian menikmati subsidi itu lebih banyak daripada masyarakat yang kurang mampu. Tetapi dengan pengalihan subsidi ini, maka kemudian masyarakat yang mampu tadi membayar sesuai dengan konsumsi yang kemudian mereka lakukan. Dan dalam konteks gotong royong, tadi juga sudah disampaikan di dalam paparan, nantinya kenaikan dari subsidi ini, pengalihan dari subsidi ini, sebagian besar memang akan ditanggung oleh masyarakat yang lebih mampu tadi. Sehingga kemudian masyarakat yang kurang mampu, yang juga ikut terdampak, nanti akan diberikan bantalan sosial untuk kemudian dapat menanggulangi dampak dari kenaikan ataupun pengalihan subsidi BBM tadi. Jadi harapan kami mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat kemudian apabila ada masyarakat yang bertanya di sekitar Bapak Ibu sekalian mungkin dapat segera dapat dijelaskan. Yang kedua tentu saja terkait dengan implementasi PMK 134 kami harapkan memang tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan ini kami harapkan sekali lagi. Meskipun saya juga melihat tadi di sana sini mungkin Bapak Ibu sekalian merasakan bahwa petunjuk detail mengenai hal ini masih diperlukan. Tetapi kami berharap Bapak Ibu sekalian tetap dapat mengalokasikan rencana kegiatan tersebut pada 3 kriteria yang ada di PMK 134 tadi. Bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan juga kepada subsidi di bidang transportasi. Harapan kami tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian kan perlu membangun mekanismenya di daerah dan perlu dilengkapi juga dengan data-data kenapa kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan dari daerah masing-masing. Jadi kami harapkan nanti kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melengkapinya dan kemudian juga kemudian dapat menyampaikan laporan tepat waktu sehingga tidak terjadi penundaan penyaluran DAU ataupun DBH. Selebihnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan sinergi kita bersama ini kemudian bisa mempercepat penyaluran TKD ya, ataupun transfer ke daerah yang ada di NTT ini sehingga kemudian bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ataupun bagi kita semua sehingga kemudian masyarakat NTT juga bisa menikmati hasil-hasil pembangunan yang kemudian diperoleh antara lain dibiayai antara lain dari transfer ke daerah tersebut. Demikian harapan kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam dari kami semua.